Oke, thank you Bu Marta. Selamat malam buat teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Fibonacci. Kemarin kan kita udah belajar nih gimana cara entry, gimana cara exit. Nah, hari ini Fibonacci ini merupakan salah satu alat bantu yang sangat menarik buat teman-teman bisa pelajari, di mana memang Fibonacci ini menjadi salah satu acuan atau pit stop atau station-station dari pergerakan arah harga yang akan dilewati. Jadi kalau kita bisa menguasai Fibonacci, sebenarnya kita dibantu untuk dapat melihat bahwa kira-kira harga ini bisa bergerak sampai area mana gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar hari ini dua tentang retracement dan extension, di mana keduanya ini sangat berguna di dalam penggunaan dalam trading sehari-hari supaya kita bisa menentukan target. Karena kan kita suka bingung nih, oh gimana sih cara cari target? Kemarin kita udah belajar cara exit, misalnya kita menggunakan resisten terdekat, itu capret dan itu salah satunya. Nah, yang lainnya salah satunya yang bisa kita pergunakan adalah Fibonacci. Nah, untuk Fibonacci ini sendiri sebenarnya dulu dikembangin sama yang namanya Leonardo Fibonacci, gitu ya. Dia ini seorang matematika di abad ke-13. Nah, Fibonacci ini juga punya angka yang eh, digunakan dalam banyak hal, gitu ya, seperti biologi, astronomi, geologi, musik, arsitektur, dan finansial. Jadi deret angka Fibonacci ini eh, hampir di seluruh kehidupan kita sebenarnya menggunakan. Cuman terkadang memang mungkin kita nggak menyadari, gitu ya. Nah, yang pertama misalkan contoh kita melihat di sini misalkan ada embrio, gitu ya. Ini sebenarnya pembagian dari dia punya komposisi ini menggunakan deret dari Fibonacci, termasuk misalkan di sini ada bunga matahari, lalu di sini ada apa nih bangunan di Yunani gitu ya, terus ini ada piramida di Mesir. Ini sebenarnya pembagian-pembagian ini kalau kita gunakan angka Fibonacci, entah kenapa pas gitu ya. Termasuk yang di sini adalah gambar dari Mona Lisa, pembagian dari angkanya juga ini pas gitu. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya dari Fibonacci ini tadi ada retracement dan extension gitu ya teman-teman ya. Keuntungannya apa kalau misalkan kita bisa menggunakan Fibonacci retracement atau extension? Nah, di Fibonacci retracement sebenarnya kalau misalkan kita bisa menguasai Fibonacci, kita bisa masuk di harga yang terbaik ketika harga ini sedang retrace atau lagi terkoreksi sementara gitu ya. Jadi misalkan contoh di sini harga udah rally cukup lumayan, maka kalau yang biasanya udah rally-rally lumayan, kita nggak bisa kejar, paksain kejar di paling atas, maka kita tunggu retrace. Nah, pertanyaannya adalah retrace-nya ini sampai mana? Entah sampai 382, sampai 50, sampai 618. Maka ini yang kita perhatiin adalah station-stationnya. Nah, ketika harga ini sudah mulai terkoreksi dan mulai pivoting, biasanya disitulah titik entry-nya kita. Kenapa? Karena berdasarkan market structure, kita tahu bahwa ketika harga ini bergerak di dalam fase rally atau bullish gitu ya. Sebentar ini kursor mana ya. Nah, ketika ini rally gitu ya. Ini adalah primary trend ya dan ini ada secondary, maka next-nya akan kembali naik. Nah, jadi momentum ketika dia koreksi di sini kita dapat gunakan untuk masuk di harga yang lebih murah, lebih low risk gitu teman-teman ya. Tapi habis kita beli bisa langsung naik. Nah, biasanya teman-teman bisa perhatiin yang udah biasanya tadi depan-depannya udah rally kenceng, waktu dia koreksi, kita bisa cari entry-nya atau re-entry-nya. Kita kalau misalkan udah jual di atas, ya kita cari re-entry balik, masuk untuk kita nikmatin tren selanjutnya. Nah, pertanyaannya, gimana cara tarik untuk Fibonacci retracement? Maka kita harus menguasai swing high dan swing low-nya dulu dari pergerakan harga yang sudah terbentuk sampai pada saat ini. Gitu ya. Misalkan contoh di sini kita lihat bahwa oh swing low-nya ini ada di area sini ya. Gitu ya. Dan ini swing high dalam pergerakan besarnya ada di sini. Maka dua titik ini adalah menjadi dua titik acuan untuk kita menarik Fibonacci secara besar. Gitu ya. Untuk ini karena trennya yang besar. Tapi kalau misalnya kecil ya kita tinggal adjust. Nah, contoh di sini, maka kita bisa tarik di bawah sini
adalah 100-nya, di sini atas ini adalah nolnya. Kenapa nolnya di atas atau nolnya di kanan? Karena kita akan mencari retracement ya, ini ke arah mana? Apakah ke 236, apakah ke 382, apakah dia ke 50%, apakah dia ke 618, atau bahkan dia ke 78,6. Nah, dengan kita bisa menarik Fibonacci retracement ini, kita udah kasih tahu nih station-station, misalkan dari mana ya, dari Jakarta gitu, dari Gambir kita udah kasih tahu nih, oh next station di mana, oh Lebak Bulus, terus Bekasi, terus Cikarang, kita udah kasih tahu nih. Tinggal kita perhatikan bagaimana price action ini bergerak. Ketika dia sudah mulai nggak turun, harganya udah pivoting, nah biasanya kita bisa masuk di station-station yang ada di angka-angka ini. Umumnya memang harga ini bergerak turun hingga 382 gitu ya. Jadi kalau ini turun ke 382 sampai 618 umumnya, tapi nggak selalu juga. Gitu. Jadi pada akhirnya Fibonacci ini sebagai alat bantu ukur yang tetap pada akhirnya kita harus melihat bagaimana price action ini bekerja di dalam pergerakan dalam Fibonacci retracement-nya. Nah, misalkan contoh di sini, ini ada BBRI dari September 2015 ya. Kita tarik ceritanya sampai ke 2018 Januarian nih. Ketika dia di sini udah bikin pivoting, dia udah bikin chart pattern double top, maka kita ada tahu bahwa ini harga akan turun. Gitu ya. Harga ini akan turun. Cuman pertanyaannya harganya turun sampai mana? Nah, maka kita dapat menarik tadi Fibonacci retracement dari titik bawah sini ke titik di atas ini untuk kita mengukur ketika dia turun entah sampai sini di 236, entah di sini di 382, entah di sini 50%. Gitu. Nah, saya lagi umumnya memang dia akan bergerak atau terhenti di range yang ada di sini. Jadi entah di sini, entah di sini, entah di sini. Maka kita tinggal menunggu bagaimana price action ini bekerja. Ketika memang price action ini bekerja, turun di sana, di area supportnya dari Fibonacci, let's say di sini adalah support dari 50%-nya, maka kita bisa membeli. Gitu ya. Kenapa? Karena kita melihat, oh di sini ternyata dia mantul. Maka kita bisa entry di area sini dengan target balikan minimal biasanya dia balik lagi ke high dari high sebelumnya di sini. Gitu. Jadi kalau kita bisa entry di 50% di area sini 2.800, kita bisa pasang target balik ke atas kurang lebih 3.800 sekian, itu kurang lebih mungkin berapa persen tuh, 30% sekian ya. Jadi kita udah tahu nih, oh oke, kita beli, resikonya rendah, kalau turun lagi kita buang, kalau misalkan dia naik mantul kita bisa hold sampai ke arah atas. Bahkan kalau misalkan ternyata tembus seperti ini, dia akan melanjutkan fase rally-nya. Nanti kita bisa ukur dengan extension gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan contoh di sini juga sama, ini ada BBCA dari tahun 2015-an bulan September Oktober lah ya ini, sampai ke di sini kita cari dulu pertama pivotnya. Gitu. Jadi ini ceritanya yang dari sini ke sini kita ceritanya belum ada gitu ya. Di sini dia udah mulai kelihatan ada bikin sekali lagi sama double top gitu ya. Ketika dia break di sini kita tahu bahwa kemarin kita udah belajar tentang cycle market gitu ya, bahwa market kalau dia udah naik ke atas gini ketemu distribusi dia pasti turun. Nah pertanyaannya turunnya kan ditanya sampai mana. Nah maka sekali lagi kita bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk kita mencari kurang lebih areanya sampai mana. Nah untuk si BCA ini waktu dia turun gitu ya dari range harga kurang lebih di sini, waktu itu belum stock split mungkin di sekitar 15 ribuan, kita bisa lihat bahwa dia turun ini kurang lebih sampai area 14 ribuan. Gitu. Jadi kita bisa kalau yang trading buang dulu di atas, kita re-entry balik di bawah. Jadi kita bisa istilahnya short cover gitu ya. Jadi kita bisa jual dulu di atas, beli lagi di bawah dengan jumlah lot yang lebih banyak. Kenapa? Karena harganya lebih murah dibandingkan kita nggak lepas sama sekali di atas gitu. Tapi memang ada kelebihan dan keuntungannya masing-masing juga. Kalau misalkan ternyata dia habis break sini false break dan ternyata dia rally lagi ke atas, ya kita ada kemungkinan akan kehilangan barang. Mau nggak mau kita beli nanti pas breakout gitu. Jadi memang Fibonacci retracement ini sekali lagi merupakan alat bantu ya teman-teman ya. Apakah bahwa ini pasti nyampe sini, pasti nyampe sana? Belum tentu. Maka sekali lagi kita harus melihat bagaimana sekali lagi price action ini bekerja dan Fibonacci ini sebagai area-area di mana kurang lebih harga-harga ini akan terhenti gitu ya. Nah selanjutnya misalnya contoh di sini ada Techim
Ini dia peak waktu itu di harga 4.000 gitu ya. Kita tahu bahwa oh ini di sini dia break support gitu ya, kembali turun, di sini juga dia patah daripada dia punya uptrend line, maka dia akan turun. Pertanyaannya sekali lagi, ketika dia jebol dari support, dia akan turunnya sampai mana? Entah sampai 238, entah sampai 382, entah sampai 50, entah sampai 618. Maka stasiun ini kita boleh perhatikan gitu ya, entah di 382 ada pantulan kita boleh coba masuk, entah di 50 kita masuk, entah di 618 masuk. Pada akhirnya kita harus menunggu sekali lagi price action-nya bekerja seperti apa. Kalau misalkan oh ini pasti sampai sini gitu, nggak bisa juga. Maka kita harus menunggu bagaimana sekali lagi price action ini bekerja, dan kita mengikuti bagaimana price action ini bekerja, karena kita bukan yang bisa menggambar marketnya gitu ya, tapi kita cuman follow duduk bagaimana market ini bergerak gitu. Jadi mau nggak mau kita menggunakan Fibonacci ini sebagai alat bantu untuk kita mencari posisi yang baik ketika dia retrace. Nah selanjutnya kita akan melihat tentang Fibonacci extension gitu ya. Extension ini biasanya banyak digunain waktu dia break high, di mana kita nggak bisa melihat bahwa udah nggak ada resisten-resistennya lagi, udah di all time high, maka kita bisa menggunakan Fibonacci extension ini sebagai target kenaikan gitu ya. Nah, jadi misalkan contoh di sini waktu itu dia bergerak sideways cukup lama gitu ya. Cukup lama, terus dia naik, terus dia retrace gitu ya. Maka sekali lagi kita bisa mencari retrace-nya ini sebagai area entry gitu ya, di area sini kita bisa entry. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan dia naik, kan tadi dia akan naik dari retrace-nya balik ke high sebelumnya. Nah, pertanyaan kalau dia tembus ke atas, maka pertanyaannya adalah dia akan naik sampai mana? Gitu. Maka retracement ini kita bisa gunakan. Caranya adalah kita menarik dari swing low sebelumnya gitu ya, di sini ke swing high, lalu ke swing low lagi. Nanti dia akan bentuknya seperti ini, beda sama yang tadi. Karena yang ini yang extension. Maka kita bisa lihat, oh 100-nya ada di sini, 1618 ada di sini, dan 2618 ada di sini. Dan ternyata dia berhentinya di sini, 2618, retrace dulu, baru dia naik lagi ke atas. Jadi kita bisa lihat nih, oh stationnya sekali lagi, oh dia naik ke mana nih? Dia turun, naik sampai 1618, turun ke 100, baru dia ngegas ke 2618. Maka angka-angka ini sebagai tadi angka-angka station di mana kita bisa tahu bahwa kalau misalkan kita beli, let's say entah beli di bawah sini, entah kita beli ya breakout, pertanyaan kan selalu adalah exit-nya di mana gitu kan. Kalau kemarin kita bisa menggunakan resisten sebelumnya, kalau ada resisten nih, tapi kalau misalkan nggak ada, maka pertanyaannya kita bisa tahunya di mana ya. Salah satunya bisa menggunakan chart pattern, yang lainnya bisa menggunakan extension untuk kita mencari target kenaikan dari saham tersebut gitu ya. Kurang lebih itu aja. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Baik, Pak Yudi, pertanyaannya panjang-panjang, Pak Yudi. Tadi sambil bacain ya. Jadi kayaknya ini buat yang udah paham banget, kayak biasanya pertanyaannya banyak nih. Pak Yudi, ini ada sebenarnya pertanyaan pertama itu nggak khusus tentang ini ya, nggak khusus tentang Fibo, tapi adalah bagaimana mengukur atau memproyeksikan peta Elliott Wave dengan Fibonacci extension atau retracement. Bagaimana memproyeksikan Peta Elliott Wave dengan Fibonacci extension atau retracement. Mungkin menggabungkan ya maksudnya. Oke, ini sebenarnya di next pertemuan minggu depan sih sebenarnya, tapi kurang lebih teman-teman nanti mengerti bahwa Elliott Wave ini dia terbagi dari 5 gerakan impuls, lalu dia ada 3 correction gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, terus di sini ada A, B, dan C gitu ya. Biasanya waktu dari 1 ini dia turun gitu ya, kedua kurang lebih biasanya dia bisa tadi sama bisa turun di 382 atau 618 gitu ya. Nah, dari sini dia akan naik, biasanya umumnya adalah 1618 gitu untuk wave 3-nya. Nanti di wave 4-nya biasanya dia berkebalikan sama wave 1 keduanya dari masalah ketinggian gitu. Jadi ini harus sambil dihitung juga apakah satunya benar nggak nih ada 5 subwave, terus duanya benar nggak nih dia ada 3 subwave. Terkadang
seolah-olah gambarnya benar, tapi ternyata hitungannya ada miss. Kenapa? Karena kita nggak detail, subwave-nya ternyata ada yang kelewat, atau ternyata subwave-nya berbeda, atau ternyata ada yang di mana ini bukannya 5 gerakan, ternyata ada 6 gerakan. Jadi memang butuh ketelitian juga kalau dari elite wave itu sendiri. Kurang lebih gitu sih, Bu Marta. Oke, baik. Jadi ini akan lebih jelas lagi nanti di minggu depan ya, Pak Yudi. Hmm. Oke, baik. Pak Yudi, berikutnya Pak Yudi berarti ini pertanyaannya kalau misalnya saham all time high itu berarti nanti nariknya pakai extension. Yes, misalkan harganya ini udah bergerak naik begini, terus dia ada sempat turun, terus dia lagi mau break daripada dia punya all time high, gitu ya. Dia mau break daripada dia punya all time high, maka yang kita lakukan adalah kita cari tadi pivoting bawahnya satu, kita pakai extension satu di sini, lalu kedua di sini, lalu kita tarik ke dasar sini 3, maka dia akan jadi ke atas nih, kurang lebih di mana. Nah, misalkan contoh ya, sama apa ya? Sahabat Misalkan Mireset, ada yang punya ide saham all time high ya Pak, yang mau break, boleh boleh, dimasukin. kalau teman-teman ada ide boleh kita coba ya. Boleh dimasukin di kolom chat. Bank Mandiri katanya Pak Yudi. Tadi ada yang masuk barusan Bank Mandiri. Ya sih, Bank Mandiri all time high itu. Oke. Udah, Ya, cukup. oke. Nah, misalkan kita melihat bahwa satu Bank Mandiri ini kan break daripada all time high-nya di sini ya. Ya. Ini kan dia coba resisten break, nggak break, yang di sini dia valid break. Nah, kita bisa ukur untuk dia kenaikannya ini, sebenarnya kita mau cari dulu swing high, swing low-nya dari mana, gitu kan. Nah, maka kita bisa menggunakan, let's say, misalkan ini ceritanya belum ada deh ke atasnya gitu kan, belum ada ceritanya. Maka kita bisa cari gitu, dia kira-kira nanti ketika dia break all time high ini bisa sampai mana. Nah, kalau misalkan kita menggunakan swing high, swing low terakhir gitu ya, maka dari sini gitu ya, ke high di sini, lalu dia balikin lagi ke low yang di sini. Makanya kita bisa tarik dari extension dari sini ke sana, gitu. Nah, kurang lebih biasanya entah dia ke 1, entah dia ke 1618. Nah, tinggal kita lihat nanti dalam perjalanannya ini seperti apa. Nah, ya kayak gini kan dia pas langsung kena ke 1 tuh. Gitu. Jadi ini salah satu alat bantu ukur aja sih buat teman-teman. Pada akhirnya tetap ketika harga ini bergerak naik, kita perhatiin bagaimana harga ini bergerak. Di sini dia di satu ini dia berkali-kali dia retest untuk tembus, tapi dia nggak bisa tembus nih. Gitu. Ada kemungkinan malah dari sini dia bikin double top atau triple top, dia turun dulu untuk dia balik lagi ke bawah, baru nanti dia naik lagi ke atas nih. Gitu. Jadi nanti dia akan bikin swing baru. Gitu. Jadi di tarikannya swingnya ini udah sampai target nih. Targetnya di 1 gitu. Untuk swing yang barunya nanti kita akan ukur ulang nih. Kalau ternyata ini confirm, misalkan Bank Mandiri turun, nanti dia turun, ternyata di area 9.050 dia pivoting balik, maka kita bisa ganti dia punya area ukuran gitu ya. Kita ukur baru dari sini kurang lebih begini. Nah, gitu. Jadi, next-nya kemana nih? Mungkin arahnya sekitar 12.475 setelah dia pivoting dulu ke bawah atau retracement dulu ke bawah di 9.050 gitu. Ini untuk yang next-nya, tapi untuk yang sekarang ya ini udah hit targetnya 10.600 sih. Gitu. Kurang lebih gitu sih, teman-teman. Masih ke-mute, Bu Oh Marta. iya, baik, terima kasih Pak Yudi. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Tadi banyak banget yang nanya time frame Pak Yudi. Time frame-nya kan daily ya Pak Yudi. Apa kalau untuk jangka waktunya tuh ada batasannya nggak sih? Setahun atau enggak berapa candle gitu? Kita tetap pada akhirnya ngeliatin swing high, swing low terakhirnya sih. Kalau misalkan mau pakai menit, pakai jam, pakai monthly, nggak ada masalah. Tapi kita tahu bahwa kita geraknya di mana. Kalau di menit ya berarti kan upside-nya nggak banyak. Kalau monthly upside-nya banyak tapi kan lama gitu. Jadi harus sesuaiin lagi sama time frame-nya kita. Kalau misalkan kita mau niatnya trading cepat-cepat, ya biasanya ya pakai penitan diturunin aja time frame-nya, sama aja kok cara bekerjanya nggak ada bedanya.
Oke, baik baik. Berarti sama aja ya, sahabat Miraset. Lalu, nah Pak Yudi, ini yang pertanyaan yang, juga mungkin banyak ditanyakan. Ini kan kita bisa ngukur harganya ya, bisa cari targetnya. Berarti waktunya bagaimana? Bisa nggak Sebetulnya diukur maksudnya? waktu bisa pakai Fibonacci yang lain sih, cuman memang misalkan misalkan contoh ya teman-teman di sini ini kan udah lagi suspend. Waktu dia naik nih dari titik 0 sini naik ke area 180 dan dia retrace arah 125 ketika harga ini break dari apa namanya harga high yang ada di sini 180-an, maka kita udah bisa tahu nih kurang lebih dia punya area harga sampai mana nih, tinggal kita ngikutin. Nah biasanya kalau udah naik sampai 4236 begini, WISE itu dijual. Kenapa? Biasanya karena kan naiknya udah kayak tiang bendera begini, habis itu apa yang kejadian? Biasanya dia akan turun agak ekstrim, karena naiknya terlalu ekstrim, dia juga akan turunnya dengan cepat, biasanya gitu. Nah, untuk waktu, sebenarnya tergantung dari market cycle-nya lagi sebenarnya. Kalau misalkan dia blue chip, biasanya dia bisa bergerak naik gitu ya, kurang lebih dari 6-9 bulan. Kalau misalkan dia yang semi gorengan begini biasanya kurang lebih dari 2 minggu sampai 3 bulan, tergantung pergerakan dari cycle. Misalnya kalau kayak gini kan ya kurang lebih ini 2 minggu lah kenaikannya gitu. Jadi kalau kita lihatin dari cycle-nya ya kita kurang lebih tahu waktunya, cuman exactly persis tanggal berapa mungkin agak susah ya gitu. Baik, berarti kalau dari sisi tanggal, apa dari sisi waktu memang agak susah ya Pak Yudi untuk nentuin ya? Ya, gitu Kalau sahabat. misalkan indeks mungkin lebih gampang, tapi kalau misalkan saham-saham menurut aku lebih susah sih. Oh, oke, baik baik. Baik, Pak Yudi. Kita ke pertanyaan berikutnya, Pak Yudi. Ini mungkin nanti boleh diulang lagi nih, Pak Yudi. Ini ada yang tanya, kalau misalnya untuk saham uptrend, Hmm. penarikan garis Fibonacci-nya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Untuk yang uptrend, jadi teman-teman perhatian gitu ya, misalkan dia uptrend, dia naik, terus dia ada koreksi ya ke bawah gini, gitu ya, koreksi ke bawah lalu dia naik. Nah maka di sini adalah 100-nya, di sini nolnya. Tadi sekali lagi seperti itu. Jadi kita tahu bahwa oh ketika ditarik ini turunnya kemana? Entah tadi 236, 382, 50 atau 618 gitu. Jadi kalau misalkan contoh, misalkan di sini gitu ya, eh, kita tarik gitu ya dari low-nya dulu, ini angka 1, kanannya ini pasti 0. Itu. Nah, kita tahu bahwa oh ternyata si saham ini turunnya sampai 618 nih. Tuh, turun sampai 618. Nah, habis beres ini tinggal kita tadi bisa cari extensionnya kalau misalkan nanti dia break ke atas targetnya kemana gitu. Jadi bisa di combo pemakaiannya gitu. Jadi kalau yang retracement pastiin selalu nolnya di kanan aja. Kalau misalkan nolnya nggak di kanan gitu ya, nanti cara pembacaannya kebalik. Misalkan begini ya, ini satunya di kanan. Nanti pas turun, teman-teman bingung kok pertama kali turun, kok langsung ke 786, kok ke 618, kok setengah baru 382, kebalik. Harusnya namanya retrace, kita retrace itu dari area yang kecilnya dulu. Gitu ya. Jadi retrace-nya dari 236, 382, 50, 618. Kurang lebih gitu. Jadi jangan kebalik, nolnya di kanan. Baik, Pak Yudi. Nah, Pak Yudi, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang sifatnya agak dasar ya, Pak Yudi, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin baru sekali atau 2 kali ikut kelas Fibonacci, jadi biasanya mungkin masih agak ngawang-ngawang gitu ya. Sama kadang saya juga. Nah, kalau retracement itu tujuannya adalah untuk mencari koreksi-koreksinya ke harga berapa gitu ya, Pak Yudi? Betul. Jadi kita cari, ini kan dia udah memulai uptrend-nya nih, pertanyaannya kalau misalkan kita kan nggak mungkin masuk lagi di pucuk-pucuknya, maka biasanya kita cari retrace-nya, karena semua pergerakan pasti nggak mungkin naik terus ke atas, pasti ada retrace terus naik lagi begitu. Maka kita nggak bijak kalau misalkan naiknya pas lagi kencang baru beli. Biasanya kita tunggu dia retrace ke bawah dan mulai mantul, biasanya kita baru masuk. Kenapa? Karena kalau kita masuk di sini, di ayun ke bawah sini, biasanya gemeter langsung cut loss, habis cut loss dijual langsung dia naik. Kenapa? Karena entry-nya kebalik.
entry-nya salah. Maka penting banget kalau kita bisa menggunakan retracement ini, waktu bullish-nya kita nggak masuk, waktu dia koreksinya kita nggak masuk, tapi waktu dia mulai mantul kita baru masuk, sehingga langsung dapetin upside cuannya aja. Kalau kita masuknya waktu di sini, misalkan ya udah profit, terus turun sampai rugi, biasanya dijual, habis dijual terus dia naik, terus misalkan let's say kita kejar balik lagi di atas, ternyata dia false break turun lagi. Jadi berkali-kali entry-nya salah, berkali-kali kena cut loss terus. Gitu. Jadi entry ini juga penting untuk dimengerti sih sebenarnya. Jadi teman-teman nggak kejar-kejaran waktu dia lagi naik kencang gitu. Lagi tinggi-tingginya gitu ya Pak Yudi. Karena itu kan beresiko banget. Nah, berarti kalau untuk yang extension sendiri itu berarti untuk mencari target harga. Target harga kenaikan ketika misalkan dia udah Kenaikan. break dari resisten sebelumnya di sini nih. Kan pertama kalau kita pakai retrace ya targetnya ya baliklah ke resisten sebelumnya di sini kurang lebih. Tapi pertanyaannya kalau dia udah break dari sini, pertanyaannya dia akan naik sampai mana nih? Gitu. Nah, kalau pakai chart pattern ya bisa aja dari sini ke sini kurang lebih 1:1, atau kita menggunakan area consolidation di sini kurang lebih 1:1 di sini. Itu pakai metode lain. Tapi kalau dengan Fibonacci kita terkadang bisa dapetin ya kayak misalnya SRAJ tadi contoh ya, itu bisa naik sampai 4236. Itu nggak banyak saham yang bisa naiknya ekstrim kayak begitu, jarang, tapi ada aja gitu. Dan akhirnya disuspend. Ya, karena naiknya ekstrim lah. Karena ekstrim. Pak Yudi, oke, berarti tadi sahabat Mirasa sudah jelas ya, retracement itu berarti untuk tadi saham yang mau cari koreksi-koreksi di mana, uptrend, tapi lagi koreksi gitu ya. Kemudian kalau extension berarti untuk cari target harga pasca atau pada saat break high gitu ya. Betul. Nah, Pak Yudi, berarti pertanyaan berikutnya itu kalau misalnya marketnya downtrend atau sideways, gimana penerapannya Pak Yudi? Pertanyaan dari Bapak Ade. Sebenarnya sama aja. Cuman kalau sahamnya turun gitu ya, sahamnya turun begini, kita bisa cari waktu dia mantul di sini, pertanyaannya retrace-nya sampai mana. Nah, cuma kalau tadi ketika uptrend retrace-nya kita beli, kalau di downtrend retrace-nya ini buat kita sell. Gitu. Waktu dia balik ke titik ini, kita untuk cari untuk sell-nya di mana, dead cat bounce-nya ada sampai mana. Gitu. Nah, yang sering kejadian adalah waktu dia downtrend, pertama mantul nggak berani beli, udah naik tinggi, wah uptrend nih, dibeli di sini. Habis dibeli, diturunin lagi ke sini, nggak berani cut loss, diayun terus sampai ke bawah. Kenapa? Karena trennya ini kan dia masih downtrend gitu kan, dia masih downtrend, ini turun, next-nya apa ya, dia akan turun lagi. Pertanyaannya bisa cari nggak target penurunnya? Ya bisa aja pakai extension juga. Dari titik ini 1 ke sininya adalah 2, ke sininya adalah 3. Nanti dia akan jadi lagi ke bawah. Cuma pertanyaan kalau lagi downtrend ngapain cari target turun? Kan kita nggak bisa profit dari penurunannya sebenarnya. Jadi fokusnya mendingan ke sama uptrend aja. Iya, makanya yang diajarin tadi fokus ke yang uptrend. Kalau sideways itu Kalau agak sideways ini dia kan udah kebentuk ininya nih, high low-nya. Ya paling dia akan bergerak di sini. Entah dia flat gitu ya. Entah dia flat, entah dia ada lebihnya dikit gitu. Entah dia mengecil. Nah, yang ini umum oke, yang ini oke, yang menjebalkan yang ini. Break atas, jebol ke bawah langsung naik ke atas. Ini nyebelin nih. Ini yang sering kali istilahnya mematikan sih buat para trader. Habis dibeli dia turun, habis kita buang dia balik lagi ke atas. Ya karena kena bull trap dan bear trap di sana. Ya mau nggak mau tetap disiplin. Karena nggak tahu kan ternyata dia ada false break atas bawah. Tapi ya peluangnya ada aja. Nah, teman-teman juga bisa perhatiin sih sebenarnya, misalkan penarikan dari untuk Fibo-nya, ya kalau ini tadi udah jadi nih di sini dan di sini, ya teman-teman tarik aja. Misalkan ini satunya, ini nolnya, teman-teman cari, dia retrace-nya sampai mana nih? Misalkan dia retrace-nya sampai 618, ya biasanya nanti dia jadinya bentuknya ini nih. Dari sini 1, 0, nanti dia turun 618, biasanya mungkin mengecil kayak gini bikin triangle. Tapi kalau misalkan dia balik sampai ke paling atasnya, biasanya dia bikin flat gini lah, bikin flat base gitu, kurang lebih gitu sih. Nah, yang paling nyebelin yang ini. Nah, biasanya
Kalau yang ini tadi 1, 0, dia naiknya ke sini biasanya cuma sampai 127 gitu ya. Sampai sini nggak lewat, nggak sampai 1618, break ke bawah sama, sini turun juga nggak sampai 1618, 127 balik lagi ke atas. Biasanya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Yudi, kalau Fibonacci ini berarti bisa untuk average up ya? Bisa-bisa aja sebenarnya untuk average up. Cuman money manajemennya teman-teman harus tahu bahwa kalau kita averaging up, jangan porsinya lebih gede di atas. Nanti average kita naik terus ke atas, waktu sekalinya di ayun turun, langsung rugi. Gitu. Jadi tetap porsinya harus tetap gede di bawah kalau mau averaging up. Jadi misalkan di bawah udah masuk 100 juta, ya ke atas boleh nggak averaging up? Boleh aja 50 juta. Jangan jadi ke atasnya 200 juta atau 300 juta, kan jadi average-nya ketarik naik. Gitu. Jadi nggak average itu. Ya problemnya kadang kan, aduh tahu gitu kemarin masuknya 300 juta, sedangkan kemarin kita beli di bawah 100 juta, nggak beli banyak. Ya udah deh, sekarang lagi naik beli 300 juta, habis beli 300 juta ternyata marketnya balik ke bawah. Habis itu yang tadinya udah untung dari 100 jutaan, kita averaging up dengan tambah 300 juta, malah jadi bukannya BEP malah minus. Kenapa? Karena kitanya FOMO, kejar di atas gitu. Jadi penting juga sih buat money manajemennya diatur. Segitiga yang begini ya, sahabat Miraset, jangan yang terbalik. Nah, Pak Yudi, ini ada pertanyaan, Pak Yudi. Kalau misalnya terjadi koreksi di area 61,8 tertembus, apakah titik penurunan selanjutnya dapat dikonfirmasi sebagai entry? Balik lagi ya, kalau misalkan kita tadi perhatian si apa namanya, si Fibonacci-nya gitu, misalkan teman-teman perhatian gitu, misalkan harganya udah bergerak naik gitu ya, terus dia turun. Kalau misalkan dia tembus 618, pertanyaannya apakah di 786 ini pasti mantul? Ya nggak tahu juga. Karena sekali lagi Fibonacci ini dia berfungsi sebagai apa ya, istilahnya garis ukurannya aja. Masalah dia berarti di mana, kita tetap harus balik price action-nya. Kalau dia mantul ya kita boleh ikut. Tapi kalau misalkan ternyata dia nggak mantul dan ternyata dia malah tembus ke bawah, ini bisa-bisa aja. Yang kayak tadi saya bilang bahwa satunya ditembus turun sampai 127, habis ini bisa aja dia ternyata naik gitu ya. Naik di atas ini, breakout gitu ya. Ini aku kasih reverse dulu bentar. Nah, misalkan sampai sini. Habis itu ternyata dia turun lagi. Ya itu bisa-bisa aja. Nah, ini pola yang paling nyebelin. Kenapa? Karena ya dia udah break dari resisten, di sini kita entry, ternyata diguyur lagi ke bawah. Di sini sama, habis kita cut loss, naik lagi ke atas. Jadi memang polanya nyebelin kalau misalkan dia udah bikin pola-pola weights kayak gini nih, pola yang cukup menyebalkan jadinya. Kurang lebih gitu sih. Dan cukup banyak Pak Yudi untuk saham yang dengan pola-pola seperti ini. Ada aja pola-pola yang menyebalkan. Nah, teman-teman taunya gimana? Teman-teman bisa lihat historical data sih biasanya. Di saham-saham tertentu biasa ada aja yang pola pergerakannya senangnya begini nih. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman analisa yang sekarang, teman-teman lihat historical data sebelumnya, ada nggak pola-pola gini? Biasanya pola itu berulang. Di saham tertentu polanya berulang. Kalau misalkan dia polanya suka begini, ya nanti lewat sekian waktu biasanya polanya terulang lagi begini lagi. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yudi. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya nih Pak Yudi. Berarti kan tadi untuk Fibonacci itu berfungsi tadi untuk sahabat Mira Asset, teman-teman tahu kalau misalnya koreksinya di mana. Tapi untuk entry-nya, balik lagi kan harus tunggu konfirmasi rebound gitu ya, candle yang positif gitu. Nah, kalau validnya, kalau dari pengalaman Pak Yudi, kira-kira nunggu berapa candle baru bisa entry nih Pak Yudi? Sebenarnya lewat dari satu candle nggak apa-apa ya. Misalkan contoh, misalkan dia di sini ada hammer misalkan dia ada hammer di sini gitu ya. Ya kita akan entry ketika dia udah break dari high yang ada di sini aja. Ketika dia udah break high di sini ya kita entry. Karena dia ada rejection untuk dia kembali naik gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, Satu berarti candle cukup sih. satu candle closing gitu ya, tutup itu cukup ya Pak Yudi? Iya, tunggu besoknya konfirmasi dia break high, boleh ikut biasanya. Oke, baik. Baik Pak Yudi. Pak Yudi, kalau misalnya yang disebut dengan angka golden ratio itu
sebenarnya di Fibonacci itu yang mana semuanya? Biasanya yang ini nih, yang tadi aku bilang 382 sampai 0618. Jadi kebanyakan pergerakan memang dia koreksinya entah di 382, entah di 50, entah di 618. Banyaknya seperti itu. Jadi daerah sini ya daerah yang krusial untuk diperhatiin gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Yudi. Pak Yudi, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini kalau sudah... ini mungkin pertanyaannya hampir sama seperti yang tadi ya. Kalau udah retrace, masuknya berarti perlu konfirmasi sideways atau flat, atau lihat broker dulu, atau langsung HK. Berarti tadi bisa nunggu satu candle closing gitu ya, Pak Yudi? Nah, ya, jadi kalau misalkan di sini tadi dia udah hammer, besoknya naik ya pagi-pagi boleh HK langsung. Karena dia akan naik. Tinggal pertanyaannya dia naik sampai mana? Entah dia naik sampai yang di sini, entah dia naik sampai sini, entah sampai sini, atau bahkan lanjut lagi ke atas. Nah, itu yang harus kita ukur balik pakai extension gitu. Oke, baik. Baik, Pak Yudi. Kalau saya lihat-lihat sebentar. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, sahabat Mireset, karena ternyata sudah selesai pertanyaannya. Habis ini kita langsung praktek di saham ya, beberapa mungkin agak banyak nih. Pak Yudi, ini pertanyaannya agak panjang. Apakah titik swing low dan swing high untuk menarik Fibonacci retracement itu sifatnya subjektif dan harus menunggu trend line di break? Sebenarnya nggak subjektif ya. Selama kita tahu kita mau bergerak di time frame yang mana. Kalau misalkan ada orang narik kok kecil ya, kok kita kalau narik kok gede ya, karena time frame yang kita pakai berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kalau dia mungkin memang kejarnya satu kali swing kecil, kalau yang kita pakai misalkan satu kali swing besar, yang nggak ada masalah sebenarnya. Selama kita tahu kita bergerak di time frame yang mana, gitu sih kurang lebih. Oh, berarti kalau misalnya di time frame yang lebih kecil ya otomatis potensinya atau pergerakannya akan lebih kecil ya, harganya nggak akan jauh-jauh gitu ya, Pak Yudi? Offside juga nggak banyak, Ya, waktunya juga relatif lebih cepat. Tapi ya upset, ya sekali lagi upset nggak banyak. Kalau kita bergerak di major, tren besar, ya upsetnya banyak, tapi waktunya lama. oke. Baik, terima kasih Pak Yudi. Udah selesai sahabat Mireset. Nah, udah sebelum jam 8, ayo yang mau masukin saham, Sarah boleh dibantu. Ya udah langsung. Sarah boleh dibantu. Mungkin kita ambil beberapa nih sahabat Mireset, nanti boleh dipraktekin, boleh saham apa aja tapi pakai Fibonacci nanti ya, karena materinya Fibonacci. Di kolom chat ya sahabat Mireset. Saya ambil yang paling atas dulu sebentar, nanti baru di pergantian Rame menit nih, ya. trap. Ya, oh ya yang uptrend sahabat Miraset, benar yang uptrend ya. Di menit sebentar, tadi yang baru masuk itu di 5 sebentar ya. Di sebentar. Maaf ya, kita cari dulu. 5, 2. Rame banget nih. Ramai banget sebentar ya. Kayak running thread. Yang uptrend ya sahabat Miraset. Sebentar. Karena, maaf ya, sebentar. Pak SMRA Pak Yudi yang masuk ke menit 53. SMRA. Sisanya saya sambil cari ya. Silakan sahabat Mirasat masukin lagi. SMRA ya. Nah, untuk SMRA sendiri kan kalau misalkan kita lihat dari pergerakan gedenya kan ini memang udah turun terus lagi bergerak sideways ya. Dari swing terakhir kita boleh lihat ini kurang lebih dia udah sampai target penurunannya nih di area 618 gitu. Nah, sekarang dia udah nggak mau turun nih dari support yang di sini. Nah, kalau kita berbicara tentang range target yang gede, maka kita bisa bikin seperti ini, gitu ya. Jadi kita pakai yang gedenya nih. Mungkin kalau yang gede kita berbicara ini bisa sampai ke area sini, gitu ya. Ini yang gedenya nih. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara yang kecilnya, gitu ya, yang kecilnya, maka kita bisa menggunakan yang swing dari sini ke sini, gitu ya, ke sini. Nah, ini yang kecilnya nih. Teman-teman bisa pakai kurang lebih mungkin ke area sini gitu. Jadi tergantung teman-teman mau pakai apa namanya time frame segede mana. Kalau yang gede pakai yang hitam tuh, yang ini aku hapus dulu deh biar nggak bingung.
Nah, yang ini yang gede warna biru dah. Nah, kalau yang kecil teman-teman bisa pakai yang warna orange atau misalkan mau pakainya yang lebih kecil lagi bisa nggak? Ya, ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Misalkan kita rubah candle-nya misalkan ke 5 menit misalkan. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tinggal kita pakai dari sini ke sana gitu. Warna kita ganti ke hitam. Nah, targetnya sampai mana? Ya anggaplah sampai ke sini, 615 gitu. Jadi sekali lagi bergeraknya time frame mana nih? Di time frame yang paling kecil, beli 550 target 615 atau yang medium gitu ya. Kita bisa sampai berapa nih? 865 atau ternyata di major sampai 1200. Maka apakah semuanya subjektif? Ya sebenarnya enggak. Tergantung time frame-nya. Teman-teman geraknya di time frame mana? Entah yang kecil, entah yang sedang, entah yang gede. Apakah semuanya benar? Ya semuanya benar-benar aja. Tergantung tadi penggunaan time frame-nya teman-teman seperti apa gitu. Kebayang nggak ya? Ya, Bingung. kebayang Pak Yudi. Saya sambil sibuk nyari sahamnya. Oke, nah ini kebetulan sahamnya yang lumayan big cap nih Pak Yudi. Jadi tadi menit 53 SMRA, menit 52 saham Goto, Pak Yudi. Goto ya. Nah, misalkan Goto, ya udah kita misalkan apa nggak bergerak di time frame gede, misalkan kita berbicara time frame kecil. Swing low-nya ada di sini gitu ya, teman-teman. Swing low-nya di sini, swing high-nya di sini, swing low-nya lagi di sini. Nah, ini kita bisa langsung pakai extension nih. Nah, targetnya sampai mana? Ya kalau pakai sekecil ini ya targetnya sampai area 228. Kenapa ya? Anggaplah dia break resistennya berapa 208 sini kan. Ini ya mungkin kurang lebih satu kali dari ini ya. Tuh, kurang lebih lah. Mau satu kali dari pergerakan sini atau kita misalkan pakai teknik lain misalkan kita pakai misalkan oh ini di sini ada triple bottom misalkan jadi boleh-boleh aja naik ke sini kurang lebih balik lagi ke sini jadi entah either kita misalkan mau pakai extension gitu ya ke extension 1618 di sini entah kita mau pakai apa chart pattern ya nggak ada masalah sih sebenarnya biasanya agak mirip ini kalau kita pakai extension nah pertanyaan kalau misalkan kita mau pakai retracement boleh nggak misalkan mau pakai retracement balik dari swingnya dia yang terakhir misalkan dari sini ke sini misalkan ya boleh-boleh aja jadi kita pakai swing yang ada di sini gitu ya untuk jadi acuan di sini dan di sini pertanyaannya sekarang dia akan retrace-nya ke mana nih entah ke sini entah ke sini entah ke sini nah kalau kita gabungkan nanti sebenarnya jadi cluster Fibonacci entah yang beririsannya entah di sini di 230 gitu ya entah nanti dia naik lagi sampai ke sini Fibo berapa 618 dari retracement-nya ini kurang lebih di 361,8 di extension bisa nggak sampai sana ya bisa-bisa aja bukan berarti nggak bisa tapi apakah langsung sampai sana ya belum tentu biasanya kalau targetnya makin jauh biasanya pasti ada swing high swing low dulu gitu jadi nggak langsung sampai ke sana nah selama dia masih bisa bertahan ya di atas dia punya resist sebelumnya nih di atas 208 ya targetnya sih terbuka ya buat ke 226 kalau misalkan masih ditembus ya membuka target lagi selanjutnya 236 kalau tembus lagi langsung ke 252 kalau masih tembus ya 278 nah, maka penting untuk perhatiin price actionnya nanti bergeraknya seperti apa itu sih. Baik, Pak Yudi. Terima kasih, Pak Yudi. Saham berikutnya, Pak Yudi, di menit 54 nih, sahabat Mirasat, saham AGII. Wah, udah lama nih nggak lihat saham AGII. Oh, AGII ya. AGII ini kan uptrend gitu ya. Udah uptrend tapi di fase pergerakan terakhirnya nih dia sebenarnya lagi bergerak consolidation nih. Ini consolidation. Nah, tinggal yang kayak model tadi sebenarnya. Nah, ini kan kalau kita lihat gitu ya. Satunya di sini, nolnya sebenarnya kan di sini nih, nolnya di sini.
kita pengen lihat nih waktu di sini dia mantul sampai mana, oh dia sampai di sini 084. Nah tapi waktu diterusin masuk ke pola yang tadi menyebalkan, dia naik karena 1272 turun lagi ke bawah. Jadi momen-momen apa ketika dia breakout di sini nih, ini false break gitu, atau yang kita sebut sebagai bull trap, beli waktu dia naik all time high, turun lagi, beli lagi di sini all time high, turun lagi. Nah untuk sekarang ya memang pergerakannya masih sideways. Nah untuk pergerakan range terakhir kita ukur lagi di sini gitu ya, kita ukur di yang terakhirnya. Sekarang dia udah sampai kena 0,5 gitu. Kalau misalkan kita baru mau masuk, ya sebenarnya nggak terlalu wise gitu. Ada baiknya ya tunggu di daerah 2020-an, targetnya ya bisa mungkin sampai 2310 gitu kan. Kurang lebih di sini juga ada area resisten nih teman-teman gitu. Jadi kalau buat sekarang baru mau masuk, ya ada baiknya tunggu turun dulu sih gitu. Tunggu turun baru naik. Kenapa? Karena basically memang polanya lagi sideways gede, dan pola sideways gede teman-teman jangan belinya dekat-dekat resisten, pasti bonyok. Belinya dekat-dekat support supaya lebih aman. Kurang lebih gitu sih. Baik, wah pas nih ada contohnya ya. Kalau tadi kan baru gambar-gambarnya doang, ini pas ada contohnya. Ya. Nah, Pak Yudi, selanjutnya saham BCA, Pak Yudi. BCA ya. Nah, BCA ini kalau misalkan teman-teman lihat kan, ini kan uptrend lumayan panjang ya, uptrend terus gitu. Kemarin-kemarin dia udah coba break all time high di sini gitu ya, udah break all time high, terus dia bikin kemarin coba break all time high lagi itu, cuma di sini dia nggak kuat nih. Nah, tinggal diperhatiin di tren yang lebih kecil gitu ya. Ini udah mepet, dia punya trend line nih. Kalau misalkan tembus gitu ya, ada indikasi ya dia akan turun. Dia akan turun ke mana? Nah, tinggal kita ukur gitu. Kita ukur pakai retracement dari bawah sini gitu ya sampai ke sini. Nah, kalau kita turun sampai 382 ya kurang lebih support sebelumnya di sini ya. Tapi kalau misalkan dia tembus area support sini ya membuka ke 50 bahkan ke 618 ya teman-teman. Jadi ya diperhatiin aja nih. Kalau sekarang ya kurang lebih kan support 236 nih belum tembus. Tapi kalau besok-besok tembus ya dia akan turun dulu entah ke 382, entah ke 5, entah ke 618 lah. Tapi kalau misalkan kita liatin gitu ya, area sini sebenarnya area yang cukup kuat gitu ya. Jadi kalau untuk sementara kita boleh perhatiin area support sini dulu. Kenapa? Karena area sini udah di retest kurang lebih mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, 6 kali 7 kali ya. Jadi area di sini bisa menjadi support kuat untuk dia kembali naik lagi ke atas gitu. Jadi kalau berharap BBCA untuk turun sampai 7750 dengan posisi sekarang sebenarnya agak berat. Paling yang realistis ya paling 8225, berapa persen tuh kurang lebih dari harga sekarang ke bawah ya nggak terlalu banyak ya, paling 4%-an koreksinya. Gitu. Jadi kalau yang senang BBCA ya tunggu koreksinya aja, tanggung sekalian 4% ya lumayan lah untuk setahun, lebih gede daripada deposito yang penting. Lebih gede dari depositonya BCA, Pak Yudi. Iya, bro, 2,5%, nggak tahu sekarang berapa dah. Yang pasti lebih gede dari depositonya di banknya. Nah, Pak Yudi, ini dua terakhir ya Pak Yudi, sahabat merah saya dibonusin dua nih. Yang pertama saham kios, Pak Yudi. Yang kedua saham CEM, ini banyak yang minta CEM, yes. Yang kedua CEM, CHEM. Yang pertama kios dulu ya. Kios ini pergerakannya cukup liar ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman perhatiin dia sekali naik turunnya agak lumayan. Nah di pergerakan range terakhir kan sebenarnya dia lagi bergerak sideways di sini nih. Yang kemarin dia breakout, kelihatannya ini cuma kenanya 127 lah gitu. Kenanya 127. Jadi ya ini momen-momen yang nyebelin gitu. Nah kalau misalkan mau beli untuk CEM sendiri ya tunggulah daerah-daerah 420 or below sampai 406. Targetnya ya balik ke sini dulu lah 500 gitu. Jadi kalau mau beli ya basically tunggulah dekat-dekat support. Kenapa? Karena ini lagi bergerak dalam consolidation ya teman-teman, atau sideways gitu. Jadi kalau mau beli ya baiknya dekat support, jangan waktu dia breakout. Takutnya bull trapnya
terulang lagi nih, nanti kerjain lagi kayak tadi sama apa ya, itu kena lagi tuh waktu dia dia break di atas, kena lagi tuh. Jadi bagusnya sih dekat-dekat support sini 420, 410 itu low risk lah, cut loss-nya, batas cut loss-nya di 406 ke bawah itu rendah resiko. Untuk target baliknya tadi ya kalau kita pakai resisten sebelumnya ya kita bisa pakai apa namanya targetnya 50% nih gitu, atau bahkan bisa balik ke resisten sini nih. Nah, ke 522, tapi jangan berharap langsung naik ke sini. Biasanya cara dia sideways dia akan begini polanya gitu. Biasanya seperti ini, sama kayak di sini nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman perhatiin kan polanya gitu tuh. Nah, gitu. Kalau teman-teman bisa lihatin pergerakannya sama sebelumnya kayak gitu kan. Ini begini kurang lebih ya, ini memang kalau fase sideways begini sih dia bikin 3 gerakan biasanya. Kurang lebih gini ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dari kita beli tadi 420 gitu ya, 420 ke bawah ya maksimal biasanya sampai ke sini 522 udah gitu udah turun 520 lah, nggak ada 522. Turun baru dia naik lagi. Kurang lebih gitu sih untuk si Kios. kios. Ya. Selanjutnya Satu tadi apa ya? saham terakhir CHEM, Pak. CHEM, Pak Yudi. Udah ya sahabat Ngeraset. Mohon maaf ya yang lain nanti minggu depan. Nah, kalau buat CEM ini kan dia kan kemarin udah naik lumayan nih di tanggal berapa nih? 18 Oktober sampai 28 Oktober. Kita lihat sekarang kan ini kan dia lagi retrace. Nah, retrace-nya ini ya kalau kita lihat sekarang ini retrace-nya hampir 786 nih gitu ya. Jadi range 786 sampai 854 ini juga ada support gitu. Jadi kalau mau masuk daerah-daerah sini rendah resiko, batas stop loss-nya di bawah sini, di bawah 87, jadi batas stop loss-nya buat CEM. Nah, nanti kalau misalkan besok ternyata dia masih turun masuk area sini, ya kita lihat kalau ada rejection kita bisa ikut. Nanti pertanyaannya dia baliknya sampai mana? Nah, maka kita ukur ulang gitu ya. Kita ukur ulang misalkan let's say di bawah sini gitu ya. Kita ukur ulang ya minimal ya let's say sampai ke sinilah 382, area 104. Kebenaran daerah sini ada resisten nih dari yang sebelumnya. Nah, dari resisten yang ada di sini nih teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini ada resisten yang dibentuk dari support sebelumnya, kalau tembus ya maksimum sementara sampai mana? Sampai sini 618 lagi. Di sini juga ada resisten dari yang sebelumnya di sini nih. Jadi nggak bisa ngarepin langsung balik ke atas ini biasanya. Ya let's say anggaplah kalau misalkan dia ternyata begini, biasanya dia ada koreksi dulu sini, baru kemudian naik lagi nanti ke atas gitu. Tapi so far ya di harga segini ya low risk. Kalau misalkan teman-teman mau mau coba gitu, ya yang penting kita mengerti bahwa trading di saham ini low risk. Untuk pola dia belum uptrend di besar ya, di pola yang lebih besar belum. Kalau misalkan dia mau polanya uptrend, dia harus break dari high yang ada di sini nih. Jadi dia udah bikin di sini adalah low gitu ya, low-nya di sini dia adalah high-nya gitu ya. Tinggal pertanyaan sekarang dia lagi mencari higher low-nya nih. Dia lagi mencari higher low. Nah, ini belum confirm karena dia belum pivoting balik. Anggaplah kalau misalkan dia udah pivoting balik di sini, makanya tadi targetnya kalau dia bisa break high sini ya dia akan bikin higher high baru nih. Higher high baru. Nah, tinggal kita ukur misalkan mau pakai tadi extension dari sini gitu ya, kita turun terus kita balikin ke sini misalkan gitu ya. Nah, ini buat targetnya entah sampai sini, sampai berapa nih, 138, entah 170. Nanti kita lihat bagaimana harga jamnya bergerak. Gitu. Tapi so far kalau pakai Fibo-nya ya beli di area sini ya low risk lah. Kurang Nah, lebih gitu sih, Marta. kalau seperti ini, Pak Yudi perlu tunggu tadi satu candle hijau dulu atau Biasanya misalkan contoh kayak gini ya, teman-teman, misalkan dia udah apa namanya bikin, anggaplah kayak ini apa namanya inverted hammer lah ya. Inverted hammer ya kita butuh dia confirm dia break
Jadi kita belinya waktu dia balik di sini nih. Waktu dia balik sini baru kita beli. Kalau kita belinya pas di sini, meskipun udah rejection gitu, biasanya belum tentu bertahan, bisa aja turun lagi sama kayak yang di sini nih. Dia bikin inverted hammer, besoknya masih turun lagi. Kalau mau confirm biasanya kita tunggu satu candle reversal biasanya gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Yudi. Sudah ya sahabat Ngereset, udah dibonusin 1 tadi. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Yudi. Ingat bahwa semua rekomendasinya tadi sifatnya adalah disclaimer. Pak Yudi, terima kasih untuk hari ini. Materinya sangat-sangat menarik, sangat-sangat berguna. Semoga sahabat Ngereset juga besok bisa langsung praktek di market kita ya. Dan untuk saat ini saya kembalikan ke Sarah. Silakan Sarah. Terima kasih banyak Pak Yudi dan Bu Marta atas materinya hari ini ya.